Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Syarif Malik Abdullah Umdatuddin. Sultan Syarif Hidayatullah merupakan salah seorang wali Songo yang dilahirkan sekitar tahun 1448 di Kairo, Mesir. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Raja Cirebon pertama sekaligus Uwa Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Ia dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Wali yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah ini mendalami ilmu agama melalui guru-gurunya. Ia sempat belajar di Mekah dan berguru kepada Syekh Najmuddin Kubra. Selain itu dia juga berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah, Syekh Sidik, Syekh Bentong, Datuk Bahrul, dan Sunan Ampel. Kesuksesan dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati ditandai dengan tumbuh suburnya penganut Islam di wilayah Tanah Sunda. Hingga saat ini sekitar 90% penduduk Pulau Jawa bagian barat telah memeluk Islam. Proses Islamisasi yang dilakukan Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan tradisi. Melalui berbagai adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, Sunan Gunung Jati berhasil memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Salah satu tradisi yang berkembang pada saat itu adalah peringatan hari kematian atau yang biasa disebut kendurian selama 7 hari, 40 hari, sampai 100 harian. Tradisi itu berawal dari ajaran Hindu dan Buddha. Sunan Gunung Jati kemudian mengislamkan dengan bacaan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, membaca Al-Quran, dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Warisan budaya lain seperti wayang kulit, tarian, dan seni pertunjukan lain juga turut diberikan nilai-nilai Islam oleh Sunan Gunung Jati. Sementara itu, ada beberapa tradisi Islam yang disebarkan kepada masyarakat Tanah Sunda seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Quran, dan Isra, Miraj. Sunan Gunung Jati turut memberikan kontribusi terhadap penataan sistem perekonomian di wilayah Cirebon. Ia menerapkan asas Islam dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, dan kegiatan semacamnya. Sunan Gunung Jati tidak hanya menyebarluaskan ilmu agama saja. Ia turut menyebarkan ilmu di berbagai bidang seperti kenegaraan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan, keluarga, hingga pendidikan. Masuknya dakwah Sunan Gunung Jati ke wilayah Cirebon tak lepas dari sejarah runtuhnya Kerajaan Sunda akibat serangan Kerajaan Banten. Pada waktu itu terjadi pergeseran kehidupan agama masyarakat di Tanah Sunda. Sekitar abad ke-16, agama Islam telah menyebar hingga Priangan. Sunan Gunung Jati juga mendirikan masjid-masjid dan pesantren sebagai basis dakwahnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Hal itulah yang kemudian menjadi pusat perkembangan agama Islam seiring hadirnya Sunan Gunung Jati. Sebelum beliau wafat, Sunan Gunung Jati mengirimkan surat untuk anaknya, Raden Sabakingkin yang menjadi Sultan di Banten, yang isinya memerintahkan agar Raden Sabakingkin memerintahkan anaknya yang bernama Maulana Muhammad untuk melaksanakan ibadah haji. Sunan Gunung Jati wafat di atas pembaringannya. Tikarnya terbuat dari daun rundamala, sementara bantalnya dari batu. Pada saat meninggal, umur Sunan Gunung Jati mencapai 120 tahun. Adapun yang terlibat dalam menguburkan beliau adalah Sunan Kalijaga, Syekh Datul Kahfi dan Pangeran Makdum. Dalam naskah Mertasinga, sebenarnya selain yang telah dijelaskan sebagaimana ringkasan cerita di atas, juga terdapat hal-hal mistis di dalamnya. Hal tersebut dapatlah dimaklumi karena naskah Cirebon pada umumnya ditulis dengan tembang dan juga di dalamnya memuat nilai-nilai mistis. Nilai-nilai mistis dalam cerita tersebut yang terkandung dalam naskah Mertasinga diantaranya. Proses pengiriman surat wasiat Sunan Gunung Jati kepada anaknya di Banten dengan menggunakan keris Sangyang Naga yang melesat sambil membawa surat. Jasad Sunan Gunung Jati sirna ke langit dijemput para malaikat. Yang tertinggal hanya jubah dan tasbihnya saja.